Loh, salam Bang Iwan. Tuh, Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan kita dari kelompok 5 dengan beranggotakan Saya Ahmad Bayu Surya nomor absen 4. Saya Alvira Aulia, absen 6. Saya Zara Tistiawan, absen 14. saya Dabagus Kedira Madana, absen 27. Saya Karina Wijaya Bayu, nomor absen 31. Bertemu lagi di video terakhir kita atau video keempat, praktikum keempat, yaitu routing dinamik. Video ini lumayan terbilang sedikit susah pada praktik sebelumnya yaitu routing statik. Tapi jangan khawatir karena untuk pembuatan videonya sudah kita lakukan pada saat hari Rabu pembelajaran PPJ PKPJ dengan guru produktif Pak Andi Prayoga. Selamat menyaksikan. Baik, kita lanjutkan lagi ke video keempat, praktikum keempat, yaitu adalah routing dynamic atau dinamis. Inilah Dasarnya router ini dilakukan sama seperti routing statis, yaitu table forwarding. Namun untuk konfigurasinya dilakukan secara otomatis ya. Nah, kita langsung aja ke bagian perbedaan fitur. Bisa dilihat di sini dari inter-routing protokol di bagian dinamik itu fungsinya sebagai tersebut, sedangkan di statik hanya sebagai protokol IP. Untuk routing static tidak menggunakan routing protokol, sedangkan dynamic menggunakan protokol RIP atau OSPF. Nah, kali ini kita membahas mengenai RIP atau Routing Information Protocol di tabel routing dynamic sebagai distance vector ya. Cara kerjanya sebagai berikut, karakteristiknya sebagai berikut. Kita langsung ke percobaannya. Sama seperti sebelumnya di bagian skenario routing statis, kita hanya mengganti bagian routing dynamicnya saja. Bagaimana caranya sebagai berikut, kita pindah ke router, kemudian config, kemudian ke bagian routing RIP. Saya pindahkan dulu. Oh, maaf. Ini masih bekas video sebelumnya. Saya pindahkan dulu agar terlihat. Kurang lebih sebagai berikut ya, sama. Kita cek di router, bentar, saya buka PC 1. Saya siapkan command prompt, kemudian saya buka router 1. Bisa kita lihat di bagian routing, kemudian di bagian RIP. Sudah saya masukkan inputannya. Cara menginputnya bagaimana? Cukup ikuti saja di bagian contoh. Kita tinggal masukkan di bagian network di kotak sini. Kemudian kita klik add. Atau kita bisa menggunakan CLI command line interface dengan Cisco iOS. Masukkan saja di sini untuk IP-nya. Jika kita salah klik belum di RIP, maka otomatis komen atau sintaknya tidak terbaca atau unknown comment. Sudah benar ya untuk bagian router 1. Kemudian router 2 juga sudah saya config. Sama. Dan yang terakhir di bagian router 3. Sama. Sudah saya config juga. Cuman kenapa di bagian router 3 ini lebih banyak. Sedangkan di bagian router 2 ini cuma 3 saja. Karena di sini fungsi dari router 3 ini membagikan ke 2 router. Jadinya mau tidak mau kita tambahkan lagi routingnya. Seperti 13, 13, 13. Kemudian 23. Kemudian di bagian sisi server 33 dan 43, 43. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai melakukan konfigurasi tadi, kita lakukan penyimpanan di bagian CLI-nya. Kita tinggal ketikkan no. Oh, maaf, saya Ctrl C dulu. Kita ke bagian RIP. No auto summary. Sehingga kita bisa menggunakan versi 2. Maaf, version. Kita bisa menggunakan versi 2, yaitu RIP di router. Jangan lupa kita simpan di bagian save. Begitu pula dengan perangkat lainnya. No auto summary.
Kemudian version 2. Ini sudah, tinggal kita simpan, kita close, kita buka yang terakhir di router 1 ya. Kita ketikkan, maaf, pencet no auto summary version 2. Oh, maaf, belum itu. Auto summary, kemudian version 2. Selanjutnya kita simpan di bagian config, setting, dan save. Jika sudah, tinggal kita tes di bagian langkah percobaan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya saya reset dulu dengan mengetikkan LTS di keyboard atau circle restart ya. Saya speed up, udah hijau. Saya coba cek di salah satu router. Kita masukkan perintah show IP route atau tunjukkan rute dari IP-nya. Maka dapat dilihat di sini alamat rute IP yang sudah kita buat. Di CMD bagaimana? Apakah bisa? Bisa. Di sini karena belum terbaca hostnya, jadi kita hanya bisa lakukan pada CLI router. Kenapa demikian? Pada Cisco pakai tracer, klien itu tidak dilengkapi beberapa fungsional lebih. Contohnya di Cisco router ya. Di sini pakai iOS command line interface, jadi lebih support untuk CLI-nya. Untuk perintah show IP route. Next tinggal kita tes saja, sama seperti IP statis, dan tambahkan skenario rute dari router 1 dengan router 3, router 13.13.13.0, kita putus ya. Jadi kita coba dulu di sini untuk PDU-nya. Saya kirimkan ya. Seperti berikut. Saya kembali ke simulasi, saya matikan dulu. Ini tidak ngaruh mau dari mana saja, yang penting syaratnya adalah kita lakukan PDU packaging sending ke seluruh router, perangkat router ya. Kalau router 3 berarti server, router 2 berarti satu klien, router 1 ya dua klien. Nah, ini kita bisa lihat kenapa ada failure. Berarti kita harus mengulangi prosesnya. Kita klik di bagian forwarding dulu, lalu kita tes lagi. Kita coba delete dulu ya. Delete, kita kirimkan lagi. Kenapa failure? Karena dari tabeling forwarding itu belum terbaca. Jika sudah terbaca, maka akan sukses sebagai berikut. Sukses. Kita coba dari sesi server, saya speed up. Sini sukses. Dan terakhir tinggal dari sisi server. Saya coba kirimkan. Play. Dan semuanya sukses. Nah, kita coba skenario-nya bagaimana. Kita tinggal putuskan ke bagian config. Kita lihat dulu interface-nya. Di sini router 3 ke router 1. Kita cek IP-nya 13.13.13. Berarti kita gunakan yang atas di serial ya. Nah, 13.13.13. Jangan sampai salah mematikan. Misalnya di sini saya akan mematikan dari jalannya IP router 2. Maka otomatis kita harus melempar melalui router 3. Cuman karena topologinya di sini skenarionya kita diminta untuk mematikan router 1 ke 3, jadi kita matikan yang serial 3. Kalau saya ya, saya matikan di router 3, saya lihat lagi, saya matikan. Coba kita tes. Kita gunakan satu contoh saja. Nah, untuk pengiramannya tadi kita menggunakan router 1 kemudian router 3. Bagaimana kalau misal tidak? Failure. Ya, benar failure. Kenapa failure? Belum kita tunggu terbaca. Kita forward lagi. Kemudian saya tes lagi. Kita mulai.
Maka mau tidak mau dari klien satu atau PC satu harus dilemparkan melalui router 2. Sebagai tersebut contohnya dan akhirnya sukses. Begitu pula dari sisi server. Jika saya coba kirim PDU, maka harus dilempar dulu melalui router 2, tidak melalui router 1. Dan hal tersebut sangat tidak efektif. Namun plusnya kita menggunakan router dinamik adalah kita dapat mengurangi kinerja beban dari server, serta dari cara kerjanya CLI dari router, masing-masing router. Sudah sukses, saya coba tracing ya. Tracing, oh maaf, tracing. Saya play dulu tracingnya. Saya pindahkan sedikit. Di sini bisa kita lihat untuk proses tracingnya. Setiap router akan dilempar. Saya percepat lagi. Nah, sudah selesai. Jadi biar saya jelaskan juga, di sini untuk pengiriman package PTU-nya, yang pertama kita lemparkan dulu ke router 1, dibalik-balik, bolak-balik. Jika sudah kita lempar ke router 2, hingga dia terbaca, kalau sudah kita kirim ke router 3, dan yang terakhir adalah kita lempar ke sisi target atau destination, di mana saya menggunakan dari sisi server 2. Tapi di sini kita lihat 333 karena dia hanya melalui sebuah router. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke video awal. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 5 atas penjelasan video routing dinamik. Untuk penjelasannya atau rangkumannya dapat dibaca oleh Zahra. Silakan Zahra. Dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing dan routing secara otomatis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.